sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya pakaian bebas tetapi memakai tutup kepala gaya Bali. Video yang kita tonton ini adalah sebuah konten yang pernah menjadi kontroversi antara penonton YouTube Waglo Saung Apung ini. Walau lebih banyak penonton yang antipati, yang katanya mengapa harus bekerja sama dengan Timor Leste. Tapi yang akan kita bicarakan kali ini adalah berguru pengalaman pahit di masa konfrontasi antara Indonesia dengan Australia gara-gara Timor Timur pada saat itu. Yang mencuat kali ini adalah masalah Pulau Pasir di NTT yang benar-benar membuat marah sebagian penduduk Indonesia. Apakah Indonesia harus bertempur dengan Australia seperti halnya konflik antara Indonesia Australia gara-gara masalah Timor Timur pada saat itu? Tentu saja ini harus kita kaji berdasarkan sejarah, dan kita juga harus bersyukur kepada Belanda bahwa negara-negara di seluruh dunia juga sama memperhitungkan bekas-bekas jajahan untuk menjadi tempat kekuasaan atau klaim wilayah pada saat ini tentu. Kita tonton dulu kekuatan militer Indonesia di dunia. Global Firepower merilis peringkat negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Dengan menggunakan sejumlah variabel, ada 50 variabel. Dalam formulasi perhitungan tertentu, militer Indonesia ternyata lebih kuat dibandingkan Israel dan Australia. Lantas siapa saja yang bertengger sebagai pasukan paling ditakuti di jagat raya? Militer terkuat di dunia, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada pagi hari ini, oke? Kemajuan industrialisasinya juga berbeda, tapi paling tidak untuk tidak memperhitungkan senjata nuklir yang sedang dikembangkan ya, karena kalau senjata nuklir dikembangkan nanti beda lagi hitungannya. Lalu kemudian bagaimana dengan Prancis? Prancis berada pada posisi kelima, 35 miliar dolar Amerika yang dipersiapkan dengan 400.770 personel. Pesawat tempurnya 1.282 unit dan tanknya langsung jauh ya 423 unit. Lalu kapal selam yang dimiliki adalah 10 unit. 5 terbesar. Lalu saya ajak Anda untuk bergeser ke Indonesia. Tadi di awal saya sebutkan kita lebih baik dari Australia dan Israel. Israel itu sangat terkenal ya dengan intelijennya Mossad dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari kegiatan ataupun juga pertahanan militernya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada di atas mereka, tapi kita lihat kita berada pada posisi ke-14. Indonesia berada pada posisi ke-14 sebagai militer terkuat di dunia. Dan di Asia Tenggara kita berada pada posisi pertama kekuatan militernya. Berapa anggaran kita? Tadi kalau kita berkaca dari Amerika Serikat misalnya 156 miliar dolar Amerika, sangat jauh ya. Kita bahkan not even 10%, jadi around 5%-nya saja, yaitu 6,9 miliar dolar Amerika. Tapi ada yang menarik, dalam budget ataupun dalam struktur alokasi anggaran, jangan lupa meskipun memang kita masih kalah jauh dibandingkan negara-negara sebelumnya, tapi paling tidak pemerintah sudah memberikan concern terhadap anggaran militer dengan menaikkan anggaran militer. Jadi dari tahun 2010 misalnya hingga tahun 2016 misalnya itu anggaran militer sudah mencatatkan kenaikan sekitar 150%. Artinya ada willingness yang kita apresiasi dari pemerintah. Karena militer itu tidak hanya upaya untuk perang fisik dan lain sebagainya, tapi juga ada upaya untuk pengembangan alutsista misalnya, kita produksi sendiri. Jadi anggaran ini sama seperti Tiongkok, itu tidak melulu soal untuk fisik ya, adu fisik. Kemudian ya kita sangat mengagumi bagaimana kemampuan pasukan-pasukan elit bisa bertahan gitu ya, skill-skill yang mereka miliki. Tapi paling tidak ada sebuah hal ya. Kita lihat yang pertama adalah untuk mengembangkan instrumen perang di dalam negeri. Jadi kita produksi sendiri gitu. Kita produksi sendiri tank, kapal selam. Kita sudah mencoba ke sana dan sedang dalam proses. Indonesia setengah memproses untuk membangun atau membuat kapal selam sendiri. Kita sudah membangun tank kerjasama dengan Turki misalnya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan. Dan jangan lupa lagi dua hal. Kita harus mulai berpaling untuk melihat bagaimana dengan advanced technology. Jadi militer kita harus dikembangkan, didiversifikasikan ke sana. Karena kita tahu perang saat ini sudah tidak lagi melulu fisik, masih dipersiapkan juga, tapi perang untuk teknologi. Jadi kekuatan militer kita yang sudah beralih ke teknologi, kemampuan mereka untuk menguasai teknologi itu juga menjadi hal yang diperhitungkan. Berapa banyak personel Indonesia? Kita lihat 876.000 personel ataupun pasukan militer Indonesia yang tercatat hingga saat ini. Kemudian kita punya 420 unit
kapal perang, kemudian kita lihat kita memiliki 468 unit tank. Namun yang menarik yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kita sedikit sekali memiliki submarine ataupun kapal selam. Mengapa ini menurut saya menarik? Karena kita merupakan negara dengan 70% lautan, tapi kita memberikan perhatian yang sangat sedikit untuk kapal selam. Padahal pertahanan utama kita harusnya adalah di laut ya. Jadi memang menjadi sebuah filosofi yang menarik untuk kita dalami lagi. Harus ada perhatian lebih khusus ke kapal selam. Karena kapal selam dari segi pertahanan dan kedaulatan negara juga harusnya mendapatkan porsi yang tidak kalah banyak dengan pesawat tempur, kemudian juga tank. Mengingat lokasi kita, kemudian kita juga terdiri dari banyak kepulauan. Dan ada dua hal tampaknya masih dalam fase ataupun juga perayaan hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia. Kita berbangga, kita menjadi salah satu yang paling ditakuti, yang paling diperhitungkan di dunia. Tapi sebelum kita berbicara tentang kekuatan militer antara Indonesia dengan Australia, mari kita perhatikan dulu bagaimana pendapat para ahli mengenai Pulau Pasir yang disangkakan oleh sebagian penduduk Indonesia, terutama NTT. Tapi Inggris, itu alasannya. Memang tahun 1700-an nelayan dari Timur dan Rote sudah datang ke Pulau Pasir tapi tidak mengklaim secara resmi. Indonesia pun belum ada ketika itu. Kapten Ashmore datang dari Inggris tahun 1811 dan menamainya Pulau Ashmore. Pemburu Paus Amerika juga datang tahun 1850-an. Inggris dan Amerika sempat rebutan tapi akhirnya Inggris yang resmi menjajah tahun 1878. Maka Pulau Pasir jadi milik Australia sebagai penerus Inggris. Menariknya tahun 1974 Australia dan Indonesia sepakat nelayan Indonesia tetap boleh menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir. Ini merupakan hak tradisional atau hak adat. Australia besar sekali, supaya kamu bisa bayangin ukurannya hampir sebesar Eropa. Rumah bagi 26 juta orang, Australia adalah salah satu negara dengan populasi perwilayah paling sedikit. Australia cuma menempati peringkat ke-55 dalam populasi tertinggi di dunia, padahal punya luas daratan terbesar ke-6. Kenapa banyak area yang kosong ya? Tebakanmu mungkin karena banyaknya hewan berbahaya yang bersembunyi di balik setiap batu. Alasan ini sih udah cukup bagiku untuk menghindari Australia, tapi ada satu alasan khusus untuk menjelaskannya. Kekeringan di Australia memastikan bahwa 85% populasi di sana tinggal dalam jarak 50 km dari pantai. Dan 80%-nya tinggal di sepanjang sisi timur yang curah hujannya lebih tinggi. Tapi meski secara keseluruhan tidak ada hujan, hanya 20% area Australia yang merupakan gurun tak layak huni dan cuma 40%-nya yang dianggap tak layak huni menurut standar manusia. Konsumsi air sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata curah hujan mereka setiap tahunnya, tapi ada sumber air kuno yang tersembunyi di bawah yang bisa menyokong populasi yang jauh lebih besar. Ini adalah salah satu sumber air bawah tanah terbesar di dunia, yaitu Basin Besar Artesis. Basin ini mencakup area 1,6 juta kilometer persegi yang merupakan 1/5 ukuran Australia. Basin ini menampung cukup air untuk menutupi bumi di bawah air setinggi 0,5 meter, atau agar lebih bermanfaat, basin ini bisa menyediakan air yang cukup bagi warga Australia yang haus selama 1.500 tahun ke depan. Hanya 6,5% area Australia yang punya tanah yang cocok untuk pertanian. Angka ini kelihatan kecil ya, tapi kalau kamu lupa, Australia itu besar dan persentase kecil ini kira-kira sebesar Prancis. Dengan area pertanian yang luas ini, Australia punya area yang lebih dari cukup untuk memberi makan penduduknya dengan 70% produk pertanian diekspor ke luar negeri. Jadi dengan banyaknya tanah, makanan, dan air, kenapa angka populasinya sangat rendah? Proses migrasi yang sangat lambat menjadi penyebabnya. Pertama, cuma orang-orang dari Inggris yang tinggal di sini, kemudian mereka membuka perbatasan untuk orang Eropa lainnya. Dan pembatasan ini pada waktu itu berlaku sampai tahun 1973. Kamu akan berpikir, waktu 200 tahun sudah cukup bagi lebih banyak orang untuk bermigrasi, tapi Australia sangat jauh dari mana-mana. Karena risiko perjalanan jauh dan biaya perjalanannya membuat orang-orang Eropa lebih memilih pilihan yang lebih pendek dan lebih murah untuk bermigrasi ke tempat lain seperti Kanada atau Amerika Serikat. Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda.
Dan dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian ketika Indonesia merdeka, Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Dan dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmorif oleh Inggris. Kemudian kalau kita lihat praktek Republik Indonesia, atau kita lihat pada misalnya Deklarasi Juanda tahun 1957, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRB tahun 60, Pulau Pasir atau Asmorif tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak tahun 57, tahun 60, maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu. Jadi dalam konteks ini memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir atau Asmorif. Kemudian untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang ada di NTT, Indonesia dan Australia membuat perjanjian untuk mengakomodasikan kepentingan mereka itu melalui MOU yang ditandatangani pada tahun 1974. MOU ini kemudian disempurnakan lagi dengan perjanjian tahun 1981 dan 1989 yang kita kenal secara umum sebagai MOU Box. Di dalam MOU ini diatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan traditional fishing rights di perairan sekitar Asmorif dan gugusan pulau-pulau lain di sekitar itu, yang memang sejak dahulu menjadi wilayah di mana nelayan tradisional NTT mencari ikan. Saya kira itu Dahon menit.